Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu di materi yang selanjutnya, yaitu tentang demokratis dan berpikir kritis. Anak-anakku, Indonesia merupakan negara yang warga negaranya sangat beragam. Mulai dari beragamnya perbedaan suku, budaya, bahkan bahasa. Di samping itu, Indonesia juga dalam pemerintahannya menganut sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat kebebasan baik beragama, berpendapat, berekspresi, bahkan dalam hak pilih. Lalu bagaimana Islam memberikan tuntunan agar kita bersatu dalam keberagaman dan demokrasi? Oleh karena itu, kita akan kaji satu, makna demokrasi. 2. Pandangan Islam mengenai demokrasi, pendapat ulama terhadap demokrasi, dan sikap Muslim terhadap demokrasi. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu makna demokrasi. Demokrasi adalah sebuah kata ketika dimunculkan, biasanya diikuti dengan beragam perdebatan atau adu pendapat, pertikaian, bahkan berujung perusakan. Dan semua perilaku itu seakan-akan hal yang wajar ketika dilakukan atas nama demokrasi. Pada dasarnya, demokrasi merupakan ideologi politik yang mengusung kebebasan dalam berbagai aspek seluruh warga masyarakat dalam tatanan negara. Dalam praktiknya, demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan untuk membuat aturan. Berangkat dari sebuah kenyataan bahwa rasa ingin dihargai adalah kebutuhan atau fitrah manusia. Akhirnya, sistem ini pun menghendaki adanya 4 kebebasan pada manusia. 1. Kebebasan beragama, 2. Kebebasan berpendapat, 3. Kebebasan berekspresi, dan 4. Kebebasan hak pilih. Merupakan hal yang wajar bahkan dipandang positif ketika setiap warga negara diberikan kebebasan untuk mengutarakan ide dan pendapat demi kemaslahatan bersama. Namun ketika disertai dengan tuntutan dan paksaan bahwa pendapatnya harus dihargai dan dipergunakan oleh setiap orang, itulah yang memicu berbagai pertikaian dan konflik. Karena dia melupakan satu hal yang penting, bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dalam berpendapat dan hak untuk dihargai. Yang pada akhirnya, isu utama yang menjadi muatan demokrasi adalah persoalan saling menghargai eksistensi keberadaan masing-masing. Bagaimana Islam memandang demokrasi? Islam tidak mengenal demokrasi, karena kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik filsafat Yunani kuno di negara Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena yang mendirikan negara umum, dianggap sebagai negara demokrasi pertama tahun 508 atau 507 sebelum Masehi. Sehingga Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Secara bahasa, demokrasi terdiri atas 2 rangkaian kata, yaitu demos yang artinya rakyat, sedangkan kratos berarti kekuasaan. Secara istilah, demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan untuk membuat aturan. Sedangkan dalam Islam hanya mengenal kata musyawarah atau syuro. Menurut bahasa, syuro memiliki 2 pengertian, 1 menampakkan dan 2 memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Secara istilah, beberapa ulama terdahulu memberikan definisi syuro, di antara mereka adalah 1. Ar-Raghib al-Asfahani mendefinisikan proses mengemukakan pendapat saling mengoreksi antar peserta syuro. Sedangkan Ibnu al-Arabi al-Maliki berpendapat bahwa syuro berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan, peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Sedangkan menurut pakar fikih kontemporer, syuro adalah penelusuran pendapat para ahli dalam satu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Dalil syuro ini berdasarkan atas firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 159, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu,
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang secara beruntun disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah. 1. Lemah lembut. 2. Tidak kasar. 3. Tidak berhati keras. Sedangkan sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah yaitu memberi maaf kepada semua peserta musyawarah apapun bentuk kesalahannya, baik secara pendapatnya tidak diakomodasi atau karena sebab lain. Diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang berkelanjutan di luar musyawarah. Terdapat juga hadis yang mengajarkan pentingnya musyawarah dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Aku tak pernah melihat seseorang yang telah sering bermusyawarah dengan para sahabat dari Rasulullah SAW." HR At-Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam banyak urusan yang penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk bermusyawarah. Sikap Rasulullah tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hatinya. Meskipun memiliki status sosial paling tinggi dibanding seluruh umat manusia, yaitu sebagai utusan Allah, itu sama sekali tidak membuatnya merasa paling benar dalam urusan kemanusiaan yang terkait dengan masalah ijtihadi dapat dipikirkan dan dimusyawarahkan karena bukan wahyu. Padahal, bisa saja Rasulullah memaksakan pendapat beliau kepada para sahabat dan sahabatnya tentunya menurut saja, tetapi itulah akhlak mulia Rasulullah, manusia agung yang tawadu dan bijaksana. Dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut dapat dipahami bahwa musyawarah termasuk salah satu kebiasaan orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim karena terutama dalam hal-hal yang memang perlu dimusyawarahkan, misalnya yang sangat penting atau sesuatu yang ada hubungannya dengan orang banyak atau masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, bermusyawarah menjadi sangat penting karena permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak atau lebih-lebih lagi orang yang membahasnya adalah orang yang ahli. Kemudian akan terjadi kesepahaman dalam bertindak dan akan menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang berhubungan dengan orang banyak. Tentunya akan melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain dan berlatih menghargai pendapat orang lain. Bagaimana sikap kita sebagai muslim yang tinggal di negara Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi? Sebagai muslim yang tinggal di negara yang menggunakan sistem demokrasi, hendaknya kita mengikuti dan menjalankan demokrasi tersebut dengan norma-norma atau kaidah syura sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad para ulama. Di antaranya adalah 1. Bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. Menghargai pendapat orang lain, kemudian berlapang dada untuk saling memaafkan, memohon ampun untuk saudara-saudara yang bersalah, kemudian menerima keputusan bersama hasil musyawarah dengan ikhlas, dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal, kemudian senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama, menolak segala bentuk diskriminasi atau apapun, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun masyarakat. Demikian materi tentang berpikir kritis dan berdemokrasi. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan mudah kalian pahami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.